Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di layanan bimbingan dan konseling online. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara kerja otak manusia. Ada yang tahu nggak ya bagaimana otak kita bekerja? Nah, untuk mengenal otak kita, silakan diperhatikan bahwa otak ini adalah organ yang paling penting loh, karena merupakan pusat dari seluruh sistem saraf di tubuh kita. Volume otak berkisar sekitar 1350 cc dan memiliki 100 juta sel saraf untuk menunjang fungsi-fungsi tubuh. Nah, jika otak kita ini dalam keadaan sehat, maka ini akan mendorong kesehatan tubuh kita dan menunjang kesehatan mental kita. Nah, sekarang Bu Vivi akan memperkenalkan kalian kepada bagian-bagian otak yang ada di kepala kita. Yang pertama adalah bagian otak besar. Otak besar ini berada di tepat bagian depan ya. Jadi kalau kalian pegang kepala kalian itu yang bagian depan itu letaknya otak besar. Fungsi dari otak besar sendiri adalah untuk kemampuan-kemampuan yang kita sadari atau kegiatan yang kita sadari seperti melihat, kemudian berbicara, mendengar. Ini pusat kontrolnya ada di otak besar. Kemudian yang kedua adalah otak kecil. Nah, otak kecil ini letaknya di belakang kepala. Jadi kalau kalian pegang nih di kepala bagian belakang itu letaknya otak kecil. Nah, fungsinya adalah sebagai pusat keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot dan semua hal-hal yang dibutuhkan tubuh untuk bergerak. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah batang otak. Batang otak kalau dari gambar ini itu di bagian bawah ya ada spinal cord. Itu adalah batang otak. Ya, ini fungsinya tidak kalah pentingnya karena dia mengatur refleks fisiologi seperti kecepatan nafas, denyut jantung, suhu tubuh, dan kegiatan lainnya yang kita ini nggak sadar bahwa itu sedang berlangsung, seperti itu. Nah, sekarang Bu Vivi akan menunjukkan bahwa ternyata otak besar kita sendiri ini terdiri dari dua bagian loh. Ada otak kanan dan otak kiri. Jadi kalian bisa pegang tuh di kepala kalian sebelah kanan dan sebelah kiri itu terdapat belahan otak yang berbeda. Nah, otak besar atau yang biasa disebut cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak yang ada di kepala kita. Ya, kalau misalnya di sini kalian lihat ya di buku-buku atau di gambar-gambar otak itu selalu ada gambar terbelah ya, jadi ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, setelah ini Bu Vivi akan menjelaskan apa sih manfaat dari otak kanan dan otak kiri pada manusia. Fungsi dari otak kiri, ya, jika kalian pegang kepalanya nih, kalian pegang yang bagian kiri. Otak kiri ini berfungsi untuk mengontrol gerakan di bagian sisi kanan tubuh. Jadi kalau otak kiri ini mengatur gerakan yang ada di tangan kanan, kaki kanan, pokoknya bagian kanan. Dan otak kiri ini juga fungsinya lebih kepada menggunakan logika atau rasional. Jadi untuk berpikir, berhitung, berpikir menyelesaikan masalah secara logis ini otak kiri. Dan otak kiri sendiri ini mampu melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Semua kegiatan yang berhubungan dengan membaca, kemudian menulis, kemudian menempatkan detail, atau kita lagi main detektif-detektifan gitu ya, mengumpulkan fakta yang kecil-kecil, kemudian kita runtutkan, kita susun, ini otak kiri yang bekerja. Jadi semua yang berhubungan dengan perhitungan, kemudian data, statistik, membaca simbol huruf, simbol angka, itu otak kiri yang bekerja. Sedangkan otak kanan sendiri memiliki fungsi yang berbeda lagi. Jadi otak kanan ini fungsinya untuk mengontrol pergerakan di sisi tubuh bagian kiri. Ya, jadi kalau kalian pegang nih kepala bagian kanan, dia akan mengontrol semua pergerakan anggota tubuh di bagian kiri, tangan kiri, kaki kiri, dan sebagainya. Nah, otak kanan sendiri ini fungsinya lebih kepada penggunaan kreativitas dalam memecahkan masalah. Ya, kalau otak kiri tadi dia lebih ke sistematis, mengumpulkan fakta, tapi kalau otak kanan dia menggunakan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Ya. Otak kanan sendiri juga mengetahui hal-hal yang bersifat nonverbal seperti perasaan, emosi, kemudian merasakan kehadiran orang. Kan ada ya kadang kita ngerasa kayak, oh ini ada orang yang datang ke sini nih, itu otak kanan. Kemudian imajinasi, pengenalan
benda, musik, ya, seni, kemudian kepekaan warna, kemudian pokoknya hal-hal yang mengutamakan berpikir secara holistik. Holistik itu artinya keseluruhan, ya, itu otak kanan. Jadi melihat permasalahan itu nggak cuma detail poin-poin, tapi keseluruhan itu adalah bagian dari otak kanan. Nah, untuk mengenal apakah kita ini termasuk dominan otak kiri atau otak kanan, Bu Vivi mau ngajak kalian nih untuk ikutan kuis. Silakan disiapkan kertasnya dan alat tulisnya. Oke, sudah siap? Oke, jika sudah siap, jadi di sini ada pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan A. Ada 11 pernyataan, silahkan kalian pilih mana pernyataan yang paling sesuai dengan diri kalian. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau sampai 11 kalian pilih, bebas. Itu contohnya, misalnya yang dipilih nomor 1, 3, 5, terserah. Sesuai dengan kalian pilih. Mana yang menurut kalian, oh ini saya banget. Kalian tulis di kertas nomor berapa aja. Ya. Kemudian jika sudah selesai, ada pernyataan B. Nah, pernyataan B ini juga sama. Kalian baca, kemudian kalian pilih lagi mana yang paling sesuai dengan diri kalian. Kalian tulis lagi pernyataan B. Ini nomor-nomor yang dipilih sesuai dengan diri masing-masing. Gitu ya. Jika sudah selesai dipilih, kalian tulis di kertas pernyataan A nomor ini, pernyataan B nomor ini. Nanti silahkan difoto, kemudian diunggah di menu e-learning seperti biasanya. Nanti Bu Vivi akan menunjukkan kalian ini termasuk orang yang dominan menggunakan otak kanan atau otak kiri. Begitu. Nggak sabar kan pengen tahu hasilnya? Ayo buruan dikerjakan. Nah, jika sudah selesai, Bu Vivi akan memberikan tips atau cara mengembangkan otak kanan dan kiri. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus selalu berusaha berpikiran positif ya. Jadi kalau kalian selama ini yang suka suuzon, mulai dikurangi ya, mulai latihan. Karena apa? Ini untuk kepentingan kesehatan dari otak kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran ya. Sudah bukan rahasia ya, kalau membaca Al-Quran itu bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita rileks juga, dan kita mendapatkan pahala. Dan selain itu, ternyata membaca Al-Quran ini juga membantu memaksimalkan kinerja otak kita. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berlatih permainan atau game asah otak. Nah, buat kalian yang suka main game, ya, bisa mulai untuk mengurangi game-game yang tidak bermanfaat atau tidak mengasah kemampuan kalian berpikir. Contoh, kalian pilih game-game yang seperti asah otak ya. Kemudian kan ada tuh game-game di Play Store. Kemudian mungkin teka-teki silang yang menambah kosakata kalian, atau mungkin permainan-permainan non online atau permainan offline yang kalian bisa main sama teman kalian. Dan ini membutuhkan ketelitian atau tingkat kerumitan yang tinggi. Misalnya kalau mainan offline itu seperti main catur dengan teman, kemudian kalian main tebak-tebakan dengan teman, seperti itu. Jadi latihan-latihan yang mengasah otak kalian, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat akademis maupun yang non akademis, misalnya informasi terbaru, berita-berita terbaru, atau mungkin permainan-permainan yang memberikan manfaat kepada kalian. Jadi bukan yang sekedar oh iya, aku bisa memenangkan game ini level tertinggi dan aku jadi juara, seperti itu. Enggak cuman itu, karena fokusnya adalah, tujuannya adalah mengasah otak kita. Goalnya bukan untuk jadi juara saja, tidak, tapi gimana caranya otak kita bekerja memproses informasi dan berusaha menyelesaikan masalah. Itu poinnya. Oke, itu dulu pesan dari Bu Vivi. Ingat untuk selalu belajar, membantu orang tua, dan jangan lupa sholat 5 waktu tetap harus dilakukan ya, meskipun di masa pandemi seperti ini ya. Mungkin kalian tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru, mungkin hanya bisa melalui suara dan video saja,
Tapi kalian harus ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing kalian bersama orang tua kalian dan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk membantu kalian agar kalian menjadi orang yang bermanfaat dan berakhlakul karimah. Oke, itu dulu dari Bu Vivi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.